Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Nurdin Sidik, nomor peserta 2015 01243438. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Hari ini pada tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi pembelajaran peranan virus dalam kehidupan yang menguntungkan dan merugikan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukannya yang terbaik untuk perbaikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, silakan kalian pimpin untuk berdoa. Ya, silakan lainnya dipimpin berdoanya. Kalau belajar, kalau baca berdoa, menurut kepercayaannya masing-masing. Silakan. Apakah sekarang hadir semua? Tidak. Hadir semua? Ya, tidak ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak hadir? Suara apa? Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri virus. Ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan tentang peranan virus yang bagi kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi ciri-ciri virus diantaranya apa? Kemarin ada yang masih ingat nggak? Dapat dirasakan. Jadi itu salah satunya ciri-ciri dari virus. Kita sudah mengalami
selama 2 tahun mengalami COVID-19. Penyebab munculnya COVID-19 itu salah satunya dari apa? Hewan. Dari hewan. Asal mulanya dari negara Cina. Wuhan. Terus dari Wuhan. Ya. Itu yang penyebaran dari COVID-19. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan, apakah virus itu termasuk ke dalam makhluk hidup? Iya. Ya. Alasannya gimana? Iya. Bang? Iya. Salah satu adalah yang lainnya lagi, kenapa disebut dengan makhluk hidup? Karena bisa bermutasi. Bermutasi, ya. Terus ada lagi? Selain dari berkembang biak, ya, virus juga itu memiliki DNA dan RNA berupa asam sebagai protein. Itu yang dinamakan virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Ada lagi virus dikatakan sebagai benda tak hidup. Ada yang bisa merupakan alasannya? Karena virus bisa dipisahkan. Ya. Terus Tubuh manusia untuk bernapas. kalau nempelnya di benda mati, virusnya juga suka mati. Tapi kalau nempelnya di benda yang hidup, virusnya jadi berkembang. Ya, jadi secara intinya virus itu bisa dikatakan benda tak hidup ya, apabila virus itu menempel pada benda tak hidup ya. Itu yang dinamakan dengan virus ya. Sekarang misalkan kita lihat sehari-hari ya, di lingkungan kita, peranan virus yang kalian rasakan itu salah satunya apa? Ada yang mengumpulkan, ada yang merugikan. Salah satunya apa? Menguntungkan vaksin. Ya, salah satunya adalah pemberian vaksin. Ya, kalian ada yang pernah divaksin? Vaksin berapa? Satu, vaksin kedua. Ada yang sudah vaksin ketiga? Belum. Untuk pemberian vaksin ketiga itu berkaitan dengan usia kalian, ya, itu salah satunya. Itu yang menjadi salah satu faktor untuk pelajar itu hanya diberikan hanya ke vaksin yang kedua. Itu adalah peranan virus yang menguntungkan. Selanjutnya, peranan virus yang merugikan. Salah satu contohnya apa? Menimbulkan penyakit. Yang sekarang lagi boomingnya apa? Cacar monyet. Terus ada COVID Aedes. Ya, itu adalah varian COVID yang terbaru, ada yang varian ke-5. Ya, itu salah satu peranan virus yang merugikan bagi kehidupan kita. Karena virus itu bisa berkembang biak ya secara cepat ya, tergantung pada kondisi lingkungannya. Ya, makanya kita harus bisa menjaga kesehatan lingkungannya. Itu yang dinamakan dengan peranan virus yang ada di sekitar kita. Langkah selanjutnya adalah Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri dan peranan virus bagi kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, yang keduanya, peserta didik bisa mengidentifikasi peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiganya adalah peserta didik bisa mengaplikasikannya, ya, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhirnya adalah kalian atau peserta didik bisa menganalisis peranan virus itu bagi kehidupan sehari-hari itu apa saja. Ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang peranan virus bagi kehidupan itu apa saja. Nanti Bapak akan membagikan soal tes. Ya, itu ada 10 soal. Nanti
Sudah semua ya. Jadi untuk beri tesnya kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Bapak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah kalian itu bisa tentang peranan virus bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ya di lingkungan sekitar kita. Peranan virus tadi sudah dikatakan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya, bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kita untuk COVID saja itu vaksin sudah ada beberapa tahapan. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video pembelajaran tentang virus salah satunya. Akan seperti flu atau influenza merupakan salah satu contoh virus dalam kehidupan sehari-hari, sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang merugikan dan merugikan? Saatnya memasuki jam Usus besar, paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peran virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah menjelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit Vertelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti babi dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku, di mana virus yang menyerang padi sehingga menyebabkan nil. Itu misalnya ya untuk penyakit ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus vine worm degeneration, yaitu menyerang pembuluh tulang pada rambut. Oke sahabat Gen, mungkin itu sedikit penjelasan dari Gen sukses ya mengenai peran virus dalam kehidupan baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Itu salah satu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya itu ada virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Dari hasil video yang ditayangkan tadi, mungkin dari kalian ada yang bisa mengidentifikasi salah satunya apa yang muncul di benak kalian. Salah satu contohnya apa? Dari hasil video di sana, mungkin kalian ada pertanyaan atau apa? Silakan. Angel apa? Ada pertanyaan? Ya, dari hasil video pembelajaran ini mungkin kalian ada pertanyaan atau mengomentari dari Izin bertanya Pak, kan kalau virus yang ada di hewan tadi kan bisa menular ke manusia. Ya. Kalau virus yang ada di tumbuhan bisa menular ke manusia juga atau enggak? untuk yang virus ke dalam tumbuhan itu ya, nanti kita identifikasi dulu permasalahannya dan nanti kita diskusikan ya. Jadi nanti kita bisa mengelompokkan ya, apakah itu virusnya bisa bertahan hidup atau tidaknya ya. Jadi hasil dari identifikasi video pembelajaran itu dari Angel itu tadi mengatakan apakah virus yang disebabkan oleh tumbuhan itu bisa ditularkan ke manusia atau ke hewan yang lainnya ya. Nanti kita identifikasi ya. Ada lagi dari teman yang lainnya sebelum kita lanjutkan ke langkah yang lainnya ya. Jadi salah satu contohnya adalah tadi ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita lihat tahapan yang selanjutnya, kita berkelompok. Kalian sudah membuat kelompoknya? Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
media virusnya dia pahami. Beda kelompok mana itu? Atau kemarin? Yang ini ya, atau media yang lainnya kalian browsing ke internet ya, dari media pembelajaran interaktifnya. Silakan dikerjakan dulu, dipahami ya. Dan selesai ya. Jadi kita lanjutkan ke tahapan presentasinya. Silakan kelompok berapa? 1. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lainnya, kelompok yang lainnya silakan simak ya. Cermati. Nanti kalau ada yang kurang dipahami dari presentasi kelompok yang pertama, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya. Silakan. Yang lainnya perhatikan dulu ya. Kata yang punya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peran virus dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya Faiz. Jadi langsung dimulai. Materi. Rumusan masalah yang pertama, mengapa kasus hepatitis B meningkat? Kemudian yang kedua, resiko pemberian vaksin hepatitis secara lengkap. Peranan virus hepatitis B atau HBV menyebabkan banyak keluhan. Mereka yang merasa sudah sehat belum status penerima dari virus tersebut. Karena itu dokter akan merekomendasikan agar pasien menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terus pertanyaan yang kedua, silakan. Pertanyaan dari Kaisan akan saya jawab. Meski dapat ditularkan oleh ibu hamil ke bayi yang dilahirkannya, hepatitis bukanlah penyakit keturunan yang diwariskan secara genetik ke anak. Hepatitis B hanya ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh yang infeksius seperti dijelaskan pada poin sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perkataan yang tidak menyenangkan di hati kalian. Dari Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok pertama
B. Ya, hepatitis B itu yang menyebar di sekitar lingkungan kita juga ada, itu salah satunya. Kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, ya. Silakan kelompok kedua. Ya, silakan yang lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vaksin. Jadi, perkenalkan, nama saya Faulia Olianha, saya Paul Nabila. Langsung saja kita akan mempresentasikan materi yang telah kita diskusikan. Dari video pembelajaran yang telah kami lihat, kami dapat menemukan rumusan masalah yang bisa kita jawab bersama-sama. Yang pertama ada apa itu vaksin, yang kedua ada kapan vaksin pertama kali ditemukan. COVID-19 di masa pandemi saat itu. Kita bisa mengurangi risiko penularan virus dengan cara memberi vaksin ke dalam tubuh. Dengan ini tubuh kita pun menjadi kebal akan virus karena tubuh kita sudah diberi vaksin. Vaksin ini diberikan untuk membantu meningkatkan antibodi sehingga risiko penularan virus corona bisa ditekan. Vaksin ini diberikan sebagai upaya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 dan mencegah terjadinya mutasi menjadi varian-varian selanjutnya. Vaksin booster diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kedua vaksin sebelumnya. Sebab seiringnya berjalan waktu, efektivitas vaksin dosis 1 dan 2 akan melemah dan perlindungan tubuh terhadap virus pun menurun. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya untuk presentasinya dari 5 kelompok ya. Jadi dari hasil presentasi yang kalian presentasikan di depan kelas ya, itu ada beberapa penguatannya, diantaranya adalah untuk perkembangan virus ya, mulai dari virus yang menyebabkan hepatitis ya, virus yang menyebabkan COVID-19 ya, atau varian yang terbaru itu ada Eris ya, yang awalnya adalah itu perkembangannya dari perkembangan virus Omicron ya. Omicron itu bermutasi lagi ya, akhirnya itu akan menjadikan virus yang baru dinamakan dengan virus Eris. Selanjutnya lagi ada virus yang menyebabkan cacar monyet ya, itu salah satunya ya, yang diakibatkan awal mulanya dari monyet ya, tetapi penyebarannya itu cukup cepat, tetapi belum istilahnya belum mendapatkan korban meninggal yang cukup banyak ya, karena dengan sendirinya virus itu juga itu akan hilangnya secara sendirinya ya. Jadi untuk pencegahannya ya, pencegahan dari menyebarnya virus yang ada di sekitar kita, salah satu contohnya adalah dengan melakukan vaksinasi ya. Vaksin ini ya bisa diberikan antara orang dewasa dan anak-anak, tetapi disesuaikan dengan dosisnya ya. Di negara kita pemberian vaksin itu sudah berjalan lama. Salah satu contohnya adalah untuk pemberian vaksin pada balita ya, kita mengenalnya istilah dengan imunisasi. Ada vaksin polio, ada vaksin campak ya, yang terus berjalan ya, sehingga virus itu ada yang berperan yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Salah satu contohnya adalah untuk pencegahannya adalah kita harus tetap menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan ya. Itu salah satu untuk mencegah penularan virus ya. Jadi Bapak beri apresiasi ya terhadap kelompok yang sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang dari hasil kerja kelompok kalian ada yang bisa menyimpulkan dari semua pembelajarannya? Silakan. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah vaksin sangat berperan penting dalam kehidupan, terutama untuk pencegahan penyakit yang terjangkit oleh virus seperti HIV,
belajar kalian apakah pretest yang tadi sudah diberikan itu bisa memperbaiki atau pengetahuan kita yang tadinya tahu sudah tahu, kita lihat dari hasil post testnya. Ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Ya, soalnya kita silakan di estafet. Jadi ini untuk penilaian post test ya, mudah-mudahan setelah kalian mempelajari, mendiskusikan materi tentang peranan virus ya, nilainya ada peningkatan ya. Sebelumnya silakan dari teman-teman kalian ada yang bisa merefleksikan materi yang telah kalian ajarkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila dari kelompok 1 akan memaparkan refleksi yang saya buat tentang virus hepatitis. Dengan mempelajari virus hepatitis, kita dapat mengetahui kalau virus hepatitis menyerang hati dan dapat mengakibatkan peradangan hati akut dan kanker bila tidak cepat ditangani. Maka sebaiknya kita harus menjaga imunitas tubuh kita agar tetap sehat dan melakukan vaksinasi, menjaga kesehatan tubuh dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil belajar ini yang refleksinya adalah kalian bisa mengenal berbagai macam virus ya, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang merugikannya kalian harus tetap menjaga pola hidup yang sehat dan menjaga ya, ada istilah dengan 5M. Salah satu contohnya adalah dengan memakai masker, terus Cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, peranan virus dalam kehidupan kita ya, itu disebut sekian. Kita pelajari, kita lanjutkan materi yang selanjutnya mendatang, ada yang dinamakan dengan bioteknologi. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cepat sekian ya, terima kasih ya, kalian bisa belajar tetap semangat ya untuk mempelajari tentang virus ya. Jadi kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Jadi untuk pertemuan hari ini mengucapkan bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum